wa ala alihi bihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para jamaah alumni Daurah Travel yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Yusuf Abu Baidah As-Sidawi, salah satu pembimbing Daurah Travel juga ya pada tahun yang lalu, ya Februari 2024, dan insya Allah Ta'ala nanti kembali kami akan menjadi pembimbing juga awal Ramadan. Nah, ini sekaligus promosi ya. Barangkali para jamaah yang mau umroh lagi ya, umroh bulan Ramadan, awal Ramadan, agar meraih pahala haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa nanti bersama kami di awal Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan haji. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ta'dilu hajjatan ma'i. Pahalanya sebanding ya dengan haji bersamaku. Ya, jadi ini kesempatan barangkali dari para jamaah alumni yang ingin umroh ya di awal bulan Ramadan nanti bisa insya Allah Ta'ala nanti bersama kami. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan malam yang berbarokah ini, ya, dalam kajian bulanan yang diselenggarakan oleh Daurah Travel, dan ini adalah salah satu program yang sangat bagus ya untuk mempererat hubungan antara travel dengan para alumninya, karena kita sama-sama pingin ya setelah umroh ini bisa terus menjalin silaturahim, persaudaraan, persahabatan di antara kita, dan saling mencarger iman, ya mencarger iman, saling mengingatkan, saling menasehatkan antara satu dengan yang lainnya. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insya Allah Ta'ala, kita akan membahas tentang ya agar masuk surga sekeluarga. Tema yang sangat menarik ya, agar masuk surga sekeluarga. Tentu kita semuanya ingin bermimpi dan ingin sekali mewujudkan harapan ini, yaitu bagaimana kita bisa bersama keluarga kita, reuni bersama dengan keluarga kita kelak di surga. Bukan hanya di dunia saja. Karena puncak kebahagiaan bukan dunia. Tapi puncak kebahagiaan seorang hamba adalah manakala kita bisa menggapai surga dan terhindar dari neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Bukan sia-sia, tapi untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini visi misi kita. Ini tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi pahala, mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Ya, bukan cuma sekedar untuk makan, minum, berfoya-foya, bersenang-senang layaknya binatang. Tapi kita hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal kita untuk akhirat nanti.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita fahami bahwa kesuksesan sesungguhnya bukan kesuksesan dunia, tapi kesuksesan yang sesungguhnya manakala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga dan kita bisa terhindar dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang bernyawa pasti mati. Ini harus selalu kita ingat. Semua kita pasti bakal mati. Baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, ya, baik ya tua, muda, semua kita pasti bakal mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian nanti akan diberi balasan atas perbuatan kalian besok pada hari kiamat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada totalannya. Akan ada balasannya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, maka dialah orang yang berbahagia. Dialah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses menurut Al-Qur'an siapa? Yaitu orang yang bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Ya. Itu orang yang sukses. Bukan sukses dunia. Banyak orang mengira yang namanya sukses itu kalau dia sudah ya punya jabatan yang tinggi, ya, hartanya melimpah, ya, terkenal, populer, tapi menurut Al-Qur'an tidak. Sukses itu adalah kalau kita sukses menggapai surga. Bahkan kata Allah SWT, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Dunia ini menipu. Dunia ini fana, sebentar aja, nggak lama kita di dunia ini. Oleh karenanya, yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini adalah bagaimana caranya kita masuk surga. Karena itu yang kekal dan abadi. Adapun dunia ini fana. Ya, keindahan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kalau kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surga Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 31. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu terdapat apapun yang diinginkan oleh ya diri kalian. Artinya apapun yang kita inginkan semuanya ada di dalam surga itu. Ya. Kenikmatan apapun di dunia ini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kecil dunia ini. Mungkin kita sekarang memiliki mobil yang mewah, rumah yang megah, semua itu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya dengar sekarang apa yang terjadi di Amerika, kebakaran yang begitu hebat, ya, di perumahan yang mewah, elit, semua dalam sekejap hilang. Ya, begitulah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang bisa untuk menghindarinya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu hina.
kecil. Makanya digambarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dunia itu nggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil. Ini sayapnya. Digambarkan oleh Nabi SAW, dunia itu dibandingkan dengan akhirat, ya, seperti apa? Seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke laut. Seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke laut. Ya. Kemudian dia menariknya kembali. Perhatikan berapa tetes air yang nempel di jarinya. Ya. Nggak ada apa-apanya. Setetes, dua tetes itulah gambaran dunia. Adapun lautan yang begitu luas, itulah gambaran ya keindahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dunia itu seperti makanan yang kita makan. Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, pikirkan. Seenak apapun makanan yang kita makan di dunia ini, ya, sate misalnya. Selezat apapun makanan tersebut, pikirkan. Toh nanti jadinya juga apa? Jadinya apa? Kotoran yang kita buang. Begitulah dunia. Dunia yang kita cari mati-matian, nanti akan kita tinggalkan. Ya. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan dunia. Yang harus menjadi fokus kita adalah akhirat. Bagaimana kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini cuma sebentar. Mampir. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa taraka. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang yang ya istirahat di bawah pohon. Ya, ketika bepergian, kita mungkin capek, letih, kita cari rest area untuk istirahat. Nanti kalau sudah selesai istirahatnya, dia akan melanjutkan perjalanannya. Meninggalkan pohon tersebut. Meninggalkan rest area tersebut. Itu gambaran kita di dunia ini. Kita nggak lama di dunia ini. Kita cuma sebentar. Maka kita harus berupaya bagaimana mengumpulkan, mempersiapkan bekal akhirat kita. Ya, dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ya. Ini orang yang paling cerdas. Jadi orang yang paling cerdas menurut Nabi SAW siapa? Yaitu orang yang ingat akhirat, ingat kematian, dan dia sering ya semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Maka mari ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebagai nasihat untuk saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian, ayo kita semangat mempersiapkan bekal ya untuk setelah kematian kita. Ya, agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di surga nanti. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 133, bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Nah, ketika kita memiliki prioritas untuk bagaimana caranya menggapai surga, bagaimana kita terhindar dari neraka, tentu ya jangan sampai kita egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, tapi ajak orang-orang yang kita cintai. Ajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, agar kita bisa bergandengan tangan, agar kita bisa reuni bersama mereka, agar kita bisa berkumpul dengan mereka kelak di surga. Ini yang paling penting. Ya. Emang bisa Ustadz masuk surga sekeluarga?
Emang bisa kumpul lagi, reuni lagi dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ya, orang tua kita kelak di surga? Emang bisa? Jawabannya bisa. Selama kita sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, bisa. Apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya kita itu bisa masuk surga sekeluarga? Banyak. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bisa orang itu masuk surga sekeluarga. Ya, di antaranya, saya sebutkan di antaranya, ya, di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan orang itu bisa masuk surga sekeluarga. Satu, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 23, 24. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, surga Aden mereka memasukinya dan orang-orang yang soleh dari bapak mereka, ya, bapak, kakek, buyut, wa azwajihim, dan pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit mereka, dan para malaikat akan masuk kepada mereka dari setiap pintu sambil mengucapkan, "Salamun alaikum," keselamatan untuk kalian wahai penduduk surga, "bima sobartum," karena kesabaran kalian, "fani'ma uqbaddar," dan surga itu adalah sebaik-baik tempat. Ya, nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya penduduk surga nanti bisa berkumpul dengan keluarga mereka, dengan bapak mereka, dengan ibu mereka, dengan kakek mereka, ya, dengan anak mereka, cucu mereka, suami mereka, istri mereka, bisa kumpul. Ya, tentunya dengan syarat-syarat yang nanti akan kita sebutkan. Kriteria-kriteria yang akan kita sebutkan. Yang kedua juga, ayat yang menunjukkan bahwasanya mungkin seorang itu masuk surga sekeluarga, surat Ghafir, ayat 7 dan 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat-malaikat pemikul arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Ya, para malaikat-malaikat yang memikul arsy dan, ya, yang di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ya Allah, Engkau maha luas segala sesuatu, rahmat dan ilmunya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka ampunilah orang-orang beriman yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahanam. Kemudian, nah ini lanjutannya, doa malaikat nih, doa para malaikat pemikul arsy. Lanjutannya apa? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka, orang-orang yang beriman itu, ke surga Aden yang kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama orang tua mereka yang baik, ya, bapak mereka, ibu mereka, kakek mereka, nenek mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka, kakek, cucu mereka, cicit mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Jadi apa namanya? Ayat ini menunjukkan bahwasanya ya orang-orang yang beriman nanti bisa berkumpul dengan keluarga mereka di surga. Karena Allah ceritakan ini sebagai doanya para malaikat pemikul arsy. Ya, seandainya itu mustahil, tidak mungkin diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagai doa dari malaikat-malaikat pemikul arsy. Ayat yang ketiga yang menunjukkan bahwa kita bisa masuk surga sekeluarga, surat At-Tur ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan. Jadi orang tuanya beriman, anak-anaknya juga beriman. Maka apa kata Allah SWT? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka nanti di surga. Ya, dengan anak-anak mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mendolimi. Ya, kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Maksudnya, kata sahabat Ibnu Abbas, seandainya bapak mereka atau orang tua mereka itu di surga tingkat bawah misalkan, terus anaknya itu di atas, di tingkatan yang lebih tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan orang tuanya ini untuk bertemu dengan anaknya yang di tingkat tinggi, bukan anaknya yang diturunkan. Karena kalau diturunkan, ya levelnya lebih rendah, ya itu ada unsur kezaliman dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Tapi kalau Allah SWT menaikkan, maka ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas kiranya bahwa kita bisa masuk surga sekeluarga, itu bisa. Ya, bersama nanti reuni berkumpul, ya, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dan itu Masya Allah kebahagiaan yang luar biasa gitu. Kita saja kalau misalkan lagi lebaran gitu bisa kumpul sama keluarga semuanya, itu ya gembira, senang. Apalagi kalau subhanallah bisa kumpul lagi dengan keluarga ya setelah sekian lama berpisah, setelah eh, apa namanya tragedi-tragedi kematian di padang mahsyar yang sangat mendebarkan, kemudian bisa berkumpul di surga, maka ini suatu ya kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karenanya, mari kita jadikan salah satu visi misi kita di dunia ini adalah bagaimana kita bisa bersama-sama keluarga kita untuk masuk surga. Caranya bagaimana? Nah, ini ya. Caranya bagaimana? Kalau kita perhatikan ayat-ayat di atas yang tadi sudah kita sampaikan, ya, akan bisa kita simpulkan bahwa untuk masuk surga sekeluarga itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, yaitu menanamkan keimanan. Nah ini, karena seperti tadi dalam surat At-Tur misalkan, Allah mensyaratkan iman. Mensyaratkan iman. Kata Allah SWT, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak mereka dengan keimanan. Berarti syarat utamanya harus beriman. Harus bertauhid. Ya, karena surga bisa diraih dengan keimanan. Tanpa keimanan, kita nggak mungkin bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita perhatikan tadi pada ayat ya, ayat-ayat yang berikutnya juga yang sebelumnya ya, wa man sholaha min abaihim. Ayah-ayah mereka yang soleh. Nah, yang soleh itu bagaimana?
yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karenanya, ya, kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, maka mari kita perbaiki iman kita, tauhid kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hubungan kita dengan sesama manusia. Perbaiki, ya. Ajak keluarga kita untuk menguatkan iman, menambah iman. Doakan mereka. Makanya ya Nabi Ibrahim mendoakan apa? Mendoakan untuk anaknya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Ya, maka kita doakan keluarga kita agar mereka bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga ciptakan rumah tangga kita, rumah tangga yang dimakmurkan dengan keimanan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajak keluarga kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajak untuk membaca Al-Qur'an, ajak untuk salat. Ya, Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau umur 10 tahun nggak mau salat. Begitu. Jadi kunci yang pertama kalau kita ingin masuk surga bersama keluarga yaitu apa? Menanamkan tauhid, menanamkan iman, ya. Maka mari kita kuatkan keimanan dalam diri kita. Kemudian kita ajak keluarga kita, ya, agar meningkatkan keimanan, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya, kiat yang kedua agar kita bisa masuk surga sekeluarga, maka kita perlu mendidik keluarga kita. Ini tugas kita sebagai orang tua, ya, apalagi sebagai suami. Bukan cuma sekedar, ya, mencari nafkah, mencari uang saja. Tapi yang lebih penting daripada itu, yaitu bagaimana kita melindungi keluarga kita dari api neraka. Ya, mendidik mereka, membimbing mereka, menasehati mereka, menggandeng tangan mereka menuju surga, dan menghindarkan mereka dari api neraka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ai allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, didik mereka. Maka kewajiban bagi kita untuk mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita, didik mereka untuk sholat, didik mereka untuk membaca Al-Quran, didik mereka untuk berteman dengan orang-orang yang baik, ya, didik mereka untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan biarkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, nasihatkan kepada mereka, ya, karena kita pengen untuk bersama-sama dengan mereka masuk surga. Kita pengen untuk melindungi mereka dari api neraka. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah kita kebakaran, kita pasti akan, ya, menyelamatkan istri kita, menyelamatkan anak kita. Ya, maka begitu juga. Selamatkan istri kita, selamatkan anak-anak kita dari kobaran api neraka. Jangan biarkan mereka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita dan ini tugas yang mulia, tugas yang berat, ya, terutama bagi para pemimpin dalam rumah tangga, para suami, para ayah. Ingat, kita semuanya akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawab ini.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT tentang kepemimpinan kalian. Kemudian di antara kiat juga agar kita bisa masuk surga sekeluarga adalah dengan sabar. Ya, kita sabar. Perhatikan tadi dalam surat Ar-Ra'd di mana para malaikat ya masuk ke penduduk surga bersama keluarganya dengan mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka kita kalau pengen masuk surga sekeluarga, maka kita harus sabar. Ya, hidup ini ujian. Ya, hidup ini adalah ujian. Maka hendaknya bagi kita untuk bersabar. Makanya penting sekali sabar ini. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 96 kali. 96 kali. Dan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat butuh sabar, mendidik istri, mendidik anak butuh sabar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Ya, nyuruh anak kita sholat apalagi kalau subuh itu harus sabar. Apalagi kalau hujan-hujan dingin, butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hawa nafsu pengen sekali untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sabar mengekang hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus sabar. Karena hidup ini silih berganti. Roda terus berputar. Terkadang kita tersenyum, bahagia, tapi terkadang kita juga sedih, nangis, kecewa. Ya, maka seorang muslim dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, dan cobaan manusia beda-beda. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji ya dengan ekonominya. Maka kita harus kuat, harus sabar, harus tegar, jangan cengeng. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya kiat agar kita masuk surga sekeluarga, yaitu perbanyak doa. Karena yang punya surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mungkin masuk surga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita, maka kita akan bisa memasukinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, kita nggak bakalan bisa masuk surga. Maka banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man sa'ala Allahal jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilniha." Barang siapa yang minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali, maka surga akan mengatakan, "Ya Allah, masukkan orang ini kepadaku." Dan siapa yang minta dihindarkan, dijauhkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan, "Ya Allah, jauhkan orang ini dariku." Ya. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga. Ya.
Karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh mengandalkan kehebatan diri kita, sombong dengan diri kita. Jangan. Kita ini lemah. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim, ya, sehebat apapun dia harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, mudahkan aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu. Untuk bisa, ya, bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan untuk bisa beribadah kepadamu. Jadi minta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan sombong. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itu, ya, yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana kita masuk surga sekeluarga. Mudah-mudahan, ya, materi yang singkat ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin, ya, lebih baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat mengajak keluarga kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama bisa masuk surga sekeluarga. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, bila ada, ya, dari materi ini yang masih belum, ya, difahami dengan baik, nanti bisa ditanyakan, ya, dan kita diskusikan, ya. Saya kira itu Mas Rifki yang bisa disampaikan, ya. Kita buka mungkin satu atau dua pertanyaan bagi para jemaah yang ingin untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Silakan. jazakumullah khairan Ustadz atas materinya pada malam hari ini. Ada pertanyaan Ustadz, izin saya bacakan Ustadz. Ya. Eh, Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Jika berdoa masuk surga saja, apakah itu bisa mengurangi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah? Tolong diulang pertanyaannya. Jadi jika berdoa apa ingin masuk surga saja, apakah mengurangi keikhlasan beribadah kepada Allah gitu Ustaz? Jadi minta surga. Siap. Jadi mengharap surga saja mungkin gitu, Ustaz. Ya, minta surga kepada Allah SWT itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita sampaikan, ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Jadi Nabi nih, apakah kita akan mengatakan bahwasanya Nabi terkurangi keikhlasannya karena minta surga? Tentu tidak. Jadi meminta kepada Allah surga dan meminta agar terhindar dari neraka ini adalah, ya, dianjurkan oleh agama, ya. Doa seperti ini adalah doa yang baik, dipraktekkan oleh para nabi termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan menganggap kalau kita minta surga berarti mengurangi keikhlasan. Ini paham sufi. Ya, paham sufi. Ya, dan ini paham yang tidak benar, tidak sesuai dengan Quran dan tidak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memohon kepada Allah surga dan memohon terhindar dari neraka itu tidak, ya, mengurangi keikhlasan seorang hamba, ya, bahkan itu dianjurkan, ya, dianjurkan karena kita semuanya pasti berharap untuk mendapatkan surga dan kita semuanya pasti berharap agar terhindar dari neraka. Jadi
intinya ya, berharap surga atau memohon kepada Allah, berdoa agar meminta kepada Allah surga sama sekali tidak mengurangi keikhlasan seorang hamba. Ya, justru ini yang dianjurkan di dalam Quran dan dianjurkan oleh Nabi SAW, dipraktekkan oleh Nabi, dan mereka adalah orang yang paling ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah, Ya, karena ada beberapa pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah ini yang terakhir. Jadi nanti jamaah, kami himbau bisa nanti mengisi form tanya jawab yang disediakan di grup alumni. Baik, izin saya bacakan Ustaz. ya, Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya selama hidupnya sangat rajin beribadah, yang wajib maupun yang sunnah, puasa maupun sholatnya, Masya Allah. Namun masih juga melakukan amalan-amalan bid'ah karena kebiasaan dalam keluarga beliau. Apakah kita masih boleh terus mendoakan kepada beliau rahimahullah agar diberikan surga Firdaus? Seperti itu, Ustaz. ya. Tanda anak yang saleh adalah mendoakan untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, ya, maka terputus amal perbuatannya kecuali dari 3 hal. Salah satunya apa? Awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Maka selama orang tua Anda Muslim, walaupun dia terjatuh dalam dosa, walaupun dia terjatuh dalam kebid'ahan, selama dia Muslim, maka doakan. Ya, doakan. Ini justru termasuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ya, tanda anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah kalau dia mendoakan untuk orang tuanya. Kalau dia sudah nggak mendoakan orang tuanya, ini tanda kalau dia bukan anak yang saleh, bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi, ya, tidak masalah. Bahkan dianjurkan Anda sebagai seorang anak mendoakan orang tua Anda. Walaupun ya dahulu misalkan melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan maksiat, misalkan, nggak ada masalah. Bahkan ini dianjurkan. Bisa jadi dengan doa Anda, Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang tua Anda. Dan bisa jadi dengan doa Anda sebagai anak, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ya orang tua Anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Inna Allaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba besok di hari kiamat. Fayaqul, lalu orang tersebut heran, "Rabbi anna li hadza?" Ya Allah, dari mana ini? Qala hadza waladuka yastaghfiru laka. Ini adalah karena anakmu yang selalu apa? Memohonkan ampunan untukmu. Ya. Jadi selama orang tua Anda Muslim, walaupun dia melakukan kemaksiatan, kebid'ahan, doakan. Ya, doakan. Ya, karena doa Anda sampai kepadanya dan bermanfaat untuknya. Inilah ya salah satu manfaat kalau punya anak yang soleh. Aset anak itu, ya, aset yang sangat berharga. Umur kedua, ya, makanya makanya kita dianjurkan untuk memiliki anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena ini akan menjadi aset yang sangat berharga. Dia akan mentransfer pahala untuk kita nanti ketika kita sudah tiada. Jadi doakan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat derajat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kedua orang tua kita, bersama keluarga kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
ya, termasuk hamba-hambanya yang bisa masuk surga bersama keluarga kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi dan tanya jawab pada malam hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mohon maaf apabila dalam membersamai jemaah sekalian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, dan ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Silahkan nanti bisa diisi di form link tanya jawab yang biasanya di-share di grup alumni. Demikian dari kami mewakili manajemen PT Daurah Travel Indonesia. Semoga kajian ini bisa berlangsung di bulan-bulan berikutnya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu. Jazakallahu khair. Nama dia Waalaikumsalam. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. kalau Iron Ustaz. Iya.
Komunitas Sunnah.